Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Wah, semuanya semangat semua ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Sudah. Sudah disiapkan semua alat tulisnya? Sudah disiapkan belum buku tematiknya? Sudah. Oke, di sini siapa yang datangnya paling awal? Faid, Bu. Nah, coba Faid pimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semua harus bisa mencontoh dari sikap seperti Faid ya. Dengan Faid itu berangkat yang paling awal, berarti Faid itu sudah menerapkan sikap disiplin dan tanggung jawab sejak dini. Dengan kita menerapkan sikap disiplin dan tanggung jawab sejak dini, berarti kita semua sudah menerapkan sikap yang positif bagi masa depan. Oke, di sini ada yang tidak berangkat? Tidak, Bu. Berangkat semua. Oke, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Faid Imam Rizky. Hadir, Bu. Foni Siti Aisyah. Hadir, Bu. Syifa Fitri Anjani. Hadir, Bu. Muhammad Fakih Abdillah. Hadir, Bu. Wah, ternyata semuanya hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti anak-anak Ibu semuanya sehat walafiat. Oke, sebelum kita kembali ke materi selanjutnya, sebaiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal semuanya kan? Sudah. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan. Nah, dengan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, berarti kita semua sudah menanamkan sikap nasionalisme pada diri kita. Apa sih itu sikap nasionalisme? Sikap nasionalisme adalah sikap sikap kita atau kita cinta terhadap tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia Raya. Nah, agar kalian bisa semangat semua, mari kita melakukan tepuk PPK. Nah, semuanya berdiri semuanya. Oke, semuanya ikutin Bu Guru ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sudah bisa semua? Dah. Oke, kita ulangi satu kali lagi ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, dapat mempraktikkan ungkapan terima kasih, tolong menolong, kemudian pujian yang diterapkan secara sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu
dapat mengidentifikasi tentang nilai tempat bilangan. Kemudian yang ketiga adalah dapat mengidentifikasi aturan atau kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, di sini ada yang masih ingat pertemuan lalu kita belajar tentang apa? Cuaca. Ya, tentang cuaca. Nah, mengulas pembelajaran yang lalu, cuaca itu ada berapa macam? 4. Ada apa saja? Cerah, Cuaca cerah, berawan, mendung, hujan. Nah, terhebat ya, ternyata kalian semua masih ingat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengalamanku, yaitu tema 5 tentang pengalamanku, kemudian subtema 2 tentang pengalaman bersama teman, pembelajaran ketiga. Jadi di dalam pembelajaran ini memuat mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN. Oke, kita akan bahas satu persatu materi pada siang hari ini. Semuanya sudah siap kan? Sudah. Oke, kita mulai ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai ungkapan tolong, terima kasih, dan pujian. Sekarang anak-anak semua buka buku tema 5-nya halaman 21. Sudah semua? Sudah, Bu. Nah, sekarang baca teksnya lalu amati bacaan pada halaman 21. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah semuanya? Sudah. Nah, jika kalian sudah membaca buku dengan baik, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan tentang bacaan yang telah anak-anak baca. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan Bayu pada bacaan tersebut? Berkelahi, Bu. Ya, kemudian apa sih yang menyebabkan Benny dan Bayu itu berkelahi? Berebutan permen. Wah, ternyata berebutan permen. Lalu apakah mereka berdua ini akhirnya baikan? Iya, Bu. Nah, bagaimana ucapan Bayu terhadap Benny untuk mereka melakukan perbaikan? Dengan mengatakan maaf. Ya, benar sekali. Jadi, apabila kita melakukan kesalahan terhadap teman kita, terhadap saudara kita, dan terhadap siapapun, kita harus mengucapkan kata maaf. Nah, itulah yang harus kita ucapkan apabila kita melakukan kesalahan. Entah itu kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, kita harus berani untuk mengucapkan kata maaf. Oke, selanjutnya apabila misalnya nih Mbak Siva, apabila Mbak Siva telah diberi sepotong kue oleh Mas Faid, itu Mbak Siva harusnya mengucapkan ungkapan apa? Terima kasih. Ya, jika kita diberi sesuatu atau kita ditolong oleh teman atau saudara kita, kita harus mengucapkan ungkapan terima kasih. Nah, kalau misalkan kita ingin meminta tolong kepada teman kita, misalkan minta tolong diambilkan pensil atau minta tolong diambilkan buku, apa kata yang harus kita ungkapkan? Minta tolong. Nah, misalkan nih Mas Faid meminta tolong untuk ambilkan pensil, bagaimana kata yang tepat untuk kita ungkapkan? Mbak Siva, tolong ambilkan pensil. Nah, dengan kata tolong itu kita sudah melakukan sopan santun terhadap orang lain. Terus selanjutnya apabila ada seseorang yang telah mencapai prestasinya atau telah berbuat baik, sudah menolong, maka kita bisa memberikan kata pujian. Contoh kata pujian apa, Mas Faid?
Wah, hebat sekali Mas Faid. Nah, itu termasuk kata-kata pujian. Nah, itulah anak-anak ungkapan-ungkapan yang harus kita ucapkan pada kehidupan sehari-hari agar kita dalam menyampaikan atau bertutur kata kita harus sopan apabila kita berbicara kepada orang lain, entah itu orang tua, adik, kakak, dan semuanya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Nah, oke. Kalau bisa dipahami, Ibu beri pertanyaan nih. Kalau ada yang meminta ambilkan kita pensil, maka kita harus mengucapkan kata Long. tolong. Kemudian apabila ada yang memberi kita makanan, kita mengucapkan Terima kasih. ya. Kalau misalkan ada yang prestasinya itu benar, kita harus beri Pujian. pujian. Kalau kita salah harus berani Meminta maaf. ya, benar. Oke, anak-anak semua sudah pintar-pintar ya. Sekarang buka bukunya halaman 22. Nah, di situ sudah ada tabel tentang ungkapan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang dikerjakan, Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang. Sudah semua? Udah, Bu. Nah, sekarang tugasnya dikumpulkan di meja Ibu sekarang. Letakkan di meja Ibu. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai nilai tempat. Ada yang tahu apa sih itu nilai tempat? Nah, nilai tempat adalah nilai suatu bilangan yang menempati letak tertentu. Contohnya seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh, coba anak-anak berhitung dari angka 1 sampai 20. Yuk. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, benar. Tepuk tangan, semuanya sudah bisa. Nah, itulah yang dinamakan dengan bilangan. Lalu bagaimana nilai tempat bilangan tersebut? Nah, Ibu akan memberi simulasinya ya. Nah, di sini Ibu akan menggambar sebuah apel. Di sini Ibu menggambar sebuah apel. Ada berapa apel? 6. Ada 6 apel. Selanjutnya Ibu akan menggambar mangga. Ada berapa mangga? 6. 6. Ya, berarti 6 ditambah 6 sama dengan berapa? 12. 12. Jadi nilai tempat bilangan dari 12 adalah di mana? Di mana 2 adalah satuan dan 1 adalah Puluhan. puluhan. Nah, apabila ada angka 25, 5 ini termasuk apa? Satuan. Satuan. Kemudian 2-nya ini termasuk apa? Puluhan. Puluhan. Nah, itulah yang dinamakan dengan nilai tempat. Oke, sebelumnya agar anak-anak bisa lebih paham mengenai nilai tempat, Ibu memiliki media tentang nilai tempat. Nah, anak-anak, inilah yang dinamakan dengan media nilai tempat.
Nah, di sini Ibu telah beri kantong 1, 2, 3, 4 yang telah Ibu beri nama masing-masing. Di sini ada nilai satuan, nilai puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, Ibu akan memberi salah satu contohnya. Misalnya, ini ada angka berapa? 13. 13. Angka 13 kita letakkan di sini. Angka 13 mana yang disebut dengan satuan? Angka berapa? 3. Oke, angka 3. Maka kita masukkan lidi ini ada 3. 1, 2, 3. Ini disebut apa tadi? Satuan. Satuan. Maka kita letakkan di satuan. Selanjutnya untuk puluhannya berapa? 1. 1. Oke, kita ambil warna yang berbeda, yaitu 1. 1 puluhan. Jadi angka 13 ini dimana 3 adalah satuan dan 1 adalah puluhan. Oke anak-anak semua, sekarang kita bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing berarti ada 5 anak ya, satu kelompoknya. Nanti perwakilan anak maju ke depan untuk menjawab soal yang Ibu berikan ya. Sudah semuanya? Sudah. Ya. Ibu tunjuk ya. Coba kelompok 1 perwakilannya maju siapa? Faid. Ya, Faid coba maju ke depan. Coba Mas Faid. Ini angka berapa? 123. Angka 123. Ya, coba ditentukan Mas Faid. Satuannya berapa? 3. Maka ambil lidi 3. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya puluhannya berapa? 2. 2. Ambil lidi berapa? 2. Ya, 1, 2. Selanjutnya ratusannya ada? 1. Ya, 1. Nah, coba disimpulkan Mas Faid. Satuannya berapa, puluhannya berapa, dan ratusannya berapa? Satuannya 3, puluhannya 2, ratusannya 1. Wah, ternyata Mas Faid sudah bisa ya. Tepuk tangan semuanya. Silahkan Mas Faid duduk kembali. Ya, tadi kelompok 1 sudah hebat ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang nilai tempat ribuan. Nah, di sini Ibu memiliki angka. Ini angka berapa? Coba dibaca. 1123. Ya, benar, 1123. Ibu letakkan di sini. Berapa satuannya? 3. 3. Kita ambil dahulu ya. Satuannya 3. 1, 2, 3. Puluhannya berapa? 2. 2. 1, 2. Kemudian ratusannya berapa? 1. 1. Kita ambil 1 dengan warna yang berbeda. Lalu ribuannya berapa? 1. 1. Jadi 1123 itu memiliki yaitu 3 satuan, 2 puluhan, satunya ratusan, dan satunya ribuan. Sudah paham semuanya? Sudah. Ya, jadi dari pembelajaran ini apa tadi yang disebut dengan nilai tempat? Nilai tempat apa tadi? Nilai yang menempati letak bilangan tertentu. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kegiatan sehari-hari. Nah,
contohnya kegiatan sehari-hari. Misalnya Mbak Siva kalau bangun tidur itu misalnya langsung membantu ibu di dapur, membersihkan piring, mencuci piring, kemudian dan menyapu halaman. Nah, itulah contoh kegiatan Mbak Siva kalau bangun tidur. Lalu Mas Faid, coba kalau Mas Faid pulang sekolah, apa yang Mas Faid lakukan? Mengganti pakaian. Lalu membantu ibu dan tidur siang. Jadi itulah yang dinamakan dengan kegiatan sehari-hari. Mas Faid pulang sekolah langsung tidur siang. Nah, itu kan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam sehari-hari. Nah, dari simulasi yang telah Ibu berikan tadi, apa sih itu kegiatan? Apa pengertian dari kegiatan? melakukan Kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, dalam kita melakukan kegiatan atau aktivitas itu tidak semena-mena itu kita bebas melakukannya, tetapi kita memiliki aturan-aturan tersendiri. Misalnya, setelah kita bangun tidur, kita harus merapikan tempat tidur kita. Kemudian yang kedua, apa? Kita harus bisa mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawab kita semua atau tanggung jawab pribadi. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa menghormati orang tua dan dapat menyayangi yang lebih muda. Kemudian yang keempat apa? Kita harus bisa menaati peraturan yang ada. Dan yang terakhir, kita harus bisa menjaga nama baik keluarga. Nah, itulah yang dimaksud dengan kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Oke, di sini apakah ada yang bangun tidur langsung membantu orang tua? Saya. Nah, Mas Faid, Mbak Siva, kalau bangun tidur membantu orang tua, itu namanya perbuatan atau kegiatan yang positif. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Siva dan Mas Faid. Ya. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Tentang ungkapan terima kasih, tolong, dan maaf. Kemudian yang kedua tentang nilai tempat bilangan. Dan yang ketiga tentang kegiatan sehari-hari. Kan? Pesan Ibu, ulangi pembelajaran kita hari ini supaya anak-anak semua itu bisa lebih memahami dan paham terhadap materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Dan dengan kalian mengulangi pembelajaran hari ini, kalian sudah menerapkan sikap disiplin dan tanggung jawab kalian sebagai pelajar. Misalnya, dengan kita mengulangi pembelajaran kali ini, kita sudah berusaha untuk mencapai cita-cita. Siapa yang di sini cita-citanya sebagai dokter? Saya. Mbak Siva. Lalu yang cita-citanya menjadi Pak Polisi? Ada? saya. Oh, Mas Faid cita-citanya jadi Pak Polisi. Nah, jadi apapun cita-cita kita harus kita gapai sedini mungkin. Nah, sekarang waktunya kita kemas-kemas. Masukkan buku kalian ke dalam tas, rapikan meja kalian, coba tengok ke kanan dan ke kiri. Apakah masih ada sampah yang berserakan? Ya. Nah, kalau ada sekarang ambil lalu buang ke tempat sampah. Sudah semuanya? Sudah. Nah, coba Mas Dayu siapkan untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak tahu tidak kenapa Mas Dayu yang menyiapkan doa hari ini? Kenapa, Bu? Karena Mas Dayu sudah datang terlambat. Jadi jangan dicontoh ya perbuatan seperti Mas Dayu. Karena kalau kita datang terlambat,
berarti kita tidak disiplin sejak dini. Jadi kita bisa mencontoh sikap dari Mas Faid tadi. Mas Faid berangkat paling awal. Nah, mungkin itu saja anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila Ibu banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.